Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu 'amin wa antum bikhair. Semoga Allah menerima amal-amal saleh kita, khususnya selama bulan suci Ramadan, puasa kita, qiyam kita, tilawah dan infak, sedekah serta seluruh kebaikan-kebaikan kita. Tahniah atau ungkapan terkait lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum, itu diucapkan Nabi pertama kali setelah beliau selesai melaksanakan sholat subuh 1 Syawal. Jadi Nabi selama 10 hari itu kan tidak mengunjungi istrinya setelah itikaf, ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi Nabi mengunjungi istrinya bukan setelah maghrib, malam takbiran, bukan. Jadi malam takbiran justru Nabi masih di mana? Masih di masjid, masih itikaf. Kapan Nabi keluar itikaf? Ba'da subuh. Ba'da subuh 1 Syawal. Maka ketika itu Nabi mengunjungi istrinya. Istri-istrinya, mohon maaf. Ya. Nah, setelah Nabi mengucapkan salam, Nabi kita itu mengecup kening istri. Kening, Pak, bukan bibir. Jangan gagal paham, ya. Mengecup keningnya. Lalu Nabi mengecup ubun-ubunnya, mencium ubun-ubunnya. Karena ubun-ubun kita nanti itu menjadi tempat terakhir keluarnya apa? Ruh kita. Kalau kita dicabut nyawa, itu pertama kali Israel masuk melalui apa, Pak? Kaki itu, Pak. Kaki kelihatan dingin, berarti udah masuk. Coba dipegang Pak kakinya, dingin nggak? Kalau dingin jangan-jangan Israel sudah mulai bekerja, tuh, Pak. Repot. Gitu ya. Makanya kaki harus panas, Pak. Harus jalan kaki kemana-mana, khawatir dingin. Jangan-jangan sprindik udah bergerak tuh, Pak, ya. Subhanallah. Nah, dikecup tuh ubun-ubun Nabi ubun-ubun istri beliau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Nabi mengucapkan 3 kali tasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Setelah itu Nabi baru mencium tangan istri. Biasanya itu yang mencium tangan siapa? Istri, tapi tidak untuk lebaran, Pak. Makanya kata Aisyah, aku melihat Nabi di 1 Syawal, tawadhu'nya, rendah hatinya, humble-nya luar biasa. Kita terkadang seorang suami ini itu dapat dukungan betul dari Nabi dengan hadis beliau, andaikan makhluk aku suruh sujud kepada makhluk, pasti akan aku suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Mentang-mentang kita baru pulang kerja dari Four Seasons, Mbak, ya, sore hari, subhanallah, datang kita ke rumah, kopi belum ada, teh belum ada, bukakan kaos kaki, teh sebentar, jangan sebentar, andaikan makhluk disuruh baca hadis kita, Pak, diteror tuh istri kita, jadi inferior betul tuh istri, Pak. Kita dengan hadis itu jadi superior, subhanallah. Tapi apa kata Ibunda Aisyah? Aku tidak pernah melihat Nabi mengamalkan hadis itu. Gitu ya. Nah, justru aku lihat begitu tawadhu'nya Nabi di 1 Syawal. Biasanya istri cium tangan suami. Tapi lebaran, istri justru yang dicium tangannya oleh suami. Kenapa? Karena yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kalimat yang paling Allah cintai ketika malam takbiran dan sholat Idul Fitri apa? Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bapak sholat Idul Fitri walaupun di masjid, ya, apalagi di tanah lapang, itu nggak sunnah Pak tahiyatul masjid Pak. Bapak datang duduk langsung takbiran, walaupun sholatnya di masjid Pak. Kenapa? Karena kalimat yang Allah cintai ketika Lebaran apa itu? Takbiran. Allahu Akbar, Allah. Nggak boleh ada yang sombong Pak. Karena yang akbar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi setelah mencium tangan istrinya, itu Pak, Subhanallah. Itu Nabi kalau mencium tangan istri, itu kelepak-kelepak tuh istri Nabi itu Pak. Bapak harus tahu sunnah Nabi, cara mencium tangan istri. Udah tahu belum? Semangat betul. Subhanallah. Nabi itu mencium tangan istri 2 kali minimum Pak. Ya, satu mencium apa itu? Ininya tuh, jarinya tuh. Biasa untuk menyentuh apa Pak? Kan ini biasanya tuh ya. Istri kan megang apa tuh Pak? Megang codet, megang minyak, megang tepung, megang apa? Kan kotor tuh ininya tuh kan. Dicium oleh Nabi itu Pak. Ya. Terus Nabi kalau mencium di tangan mana yang paling keras? Ya, kira-kira jari mana yang paling keras Pak? Hah? Kira-kira tangan istri kita yang paling keras mana? Yang paling sering pegang? Hah? Telunjuk Pak ya. Kenapa? Karena sering pegang HP Bapak, ngecek HP Bapak gitu. Jadi dia keras mulu nih Pak bawaannya. Subhanallah. Ini siapa nih Sinta katanya itu. Padahal supirnya suaminya baru aja kirim karya ilmiah ke Sinta. Kan dosen, guru kan mesti ngelaporin karya kita di Sinta Pak. Namanya memang Sinta. Makanya dosen jadi korban rahwana Pak. Subhanallah. Itu Nabi memilih tangan mana yang paling kotor, tangan mana yang paling bau, tangan mana yang paling keras. Subhanallah. Jadi dicium pertama kali ini tuh Pak. Jari jemarinya yang paling depan. Setelah itu baru apa? Ininya jadi 2 kali. Gitu. Coba lihat film-film tuh Pak. Itu kayaknya nyontoh sunnah Nabi itu Pak, film-film yang romantis tuh. Romeo and Juliet tuh Pak. Nah setelah dicium ininya, baru cium apanya itu? Tekuknya ininya tuh Pak tuh. Maka setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Jadi ucapan itu Nabi ucapkan pertama kali 1 Syawal tahun 2 Hijriah atau tahun 622 Masehi. Gitu ya. Jadi ada dasarnya tuh. Ustadz, terus kenapa ulama Indonesia nambahin minal a'idin wal faizin? Itu yang pertama kali menggunakan minal a'idin wal faizin Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia bisa dibaca dalam kitab Kasyifatus Suja', Syarah Safinatun Najat. Itu ngambil dari khutbah Idul Fitrinya Nabi. Khutbah Idul Fitrinya Nabi, riwayat yang paling populer itu dari Aus Al-Ansari. Khutbah Idul Fitrinya Nabi pendeknya aja Pak. Kenapa? Kesian orang kepanasan. Kita kan ini khutbah Idul Fitri sampai menjelang zuhur Pak. Itu mau khutbah mau perang itu subhanallah. Apa kata Nabi? Idza kana yaumu Idul Fitri waqafatil malaikatu ala abwabit turuq fanadau ughdu ya ma'syaral muslimin yamunnu bil khair thumma yuthabu alaikumul jazil. Laqad umirtum bisiyamin nahari fasumtum wa umirtum biqiyamil laili fakumtum wa ata'tum rabbakum faqbidu jawaisakum wa yusamma hadzal yawmu fis sama'i yawman jaizah. Saya dapat riwayat Pak dari guru saya. Kalau kita baca teks hadis Nabi, teks itu pernah dibaca Nabi. Kalau teks itu benar pernah dibaca Nabi, lalu kita baca, itu getarannya kenceng Pak. Beda kalau teksnya yang bikin orang biasa tuh Pak tuh, getarannya kurang. Tapi kalau teks itu pernah dibaca oleh Nabi, lalu kita baca, getarannya kenceng. Makanya ini menjadi salah satu pendekatan dalam ilmu hadis untuk mengecek sebuah hadis Nabi sahih atau enggak. Cek aja, baca aja teks itu, ada getaran kuat enggak tuh Pak.
Paham ya? Apa kata Nabi? Idza kana yaumu Idul Fitri waqafatil malaikatu ala abwabit turuq. Pada pagi hari Idul Fitri, malaikat berbaris di sudut-sudut jalan. Seraya berseru, pagi-pagi wahai umat Islam, berangkat ke masjid dan tanah lapang. Mintalah kebaikan kepada Tuhan kalian, pasti dilipat gandakan. Karena kalian diperintah puasa di siang hari Ramadan, kalian laksanakan. Kalian diperintah qiyamul lail di malam hari Ramadan, kalian laksanakan. Kalian telah taat kepada Tuhan kalian. Karena itu ambillah piagam kemenangan ini. Seluruh makhluk Allah di langit memberi nama hari ini hari kemenangan. Makanya minal aidin wal faizin. Idul Fitri, Id berarti minal aidin, orang-orang yang kembali. Kembali apa? Kembali suci, kembali fitrah. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kawaladin waladatsu ummuh. Orang yang puasa Ramadan penuh dengan keimanan itu seperti bayi baru lahir gitu. Ini Bapak ini bersih insya Allah. Coba Bapak datang deh ke pom bensin dari nol ya Bang. Gitu tuh Pak. Dosa kita dari nol lagi nih Pak. Maka jangan dikotorin lagi. Subhanallah, sayang. Ini teks amnesti betul nih Pak. Ini sin amnesti, dosa, pengampunan dosa. Kalau teks amnesti, dosanya diampuni nggak? Wallahu a'lam Pak, kalau itu kembali kepada masing-masing. Tapi kalau sin amnesti, pengampunan dosa, wih, luar biasa dahsyat. Makanya istilah Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Wal faizin, itu diambil dari wal faizan. Hari ini makhluk Allah di langit menyebutnya hari kemenangan. Makanya minal aidin wal faizin. Terjemahannya kayaknya nggak nyambung.com. Mohon maaf, lahir dan batin. Terjemahan kemana, teks kemana tuh Pak. Tapi Bapak jangan salah. Terjemahan itu bukan menerjemahkan teks itu Pak. Tapi menerjemahkan hadis Nabi yang lain. Apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afa fi Syawal. Umatku diampuni dosanya di bulan Syawal. Illa musyrikun au musyahinun. Kecuali orang musyrik atau dua orang muslim yang saling mendengki. Pak. Makanya mohon maaf, lahir dan batin. Terus yang bikin istilah lebaran siapa? Bapak baca buku karya W. Althoff. Dia bikin buku namanya Babat Tanah Jawi. 1641, Pak. Itu kan buku itu berkisah dari mulai Adam sampai kerajaan mana tuh 1641? Kerajaan Demak Bintoro tuh Pak tuh ya. Subhanallah. Di situ dia menuliskan bahwa yang pertama kali memberi istilah lebaran itu siapa Pak? Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo bikin istilah ngambil dari Quran 22 surat An-Nur, Pak. Apa? Ayat 22 surat An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulul qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah orang yang punya keluasan rezeki jangan menahan rezekinya kepada orang karib kerabat, orang-orang miskin, muhajirin fi sabilillah walaupun mereka dia benci. Maafkanlah dan ampunilah dosa mereka. Tidakkah kau ingin Allah mengampuni dosa mereka? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua-dua surat An-Nur itu asbabun nuzulnya Abu Bakar Siddiq. Punya anak angkat namanya Mistah. Itu diurus dari bayi, Pak, dari kecil. Makan minum dikasih, kehidupan semua dijamin, subhanallah. Dikasih fasilitas tempat tinggal, sekolah disekolahin, kuliah dibiayain. Dapat scholarship tuh Pak, walaupun belum itu ketika itu belum ada LPDP Pak. Subhanallah. Semua ditanggung habis oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Misalnya orang yang nggak pandai berterima kasih. Kata Nabi, "Man lam yashkurin nas la yashkurallah."
Orang yang nggak pandai terima kasih kepada orang, maka dia tidak akan pernah pandai berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu kalau Bapak jadi orang sukses, Pak, jangan melupakan tangga. Tempat kita naik dulu jadi orang hebat. Kenapa? Kita di atas nggak selamanya, Pak. Suatu saat akan turun, Pak. Maka kalau Bapak suatu saat nanti turunnya enak, Pak. Tapi kalau tangganya dulu tempat Bapak bisa naik, Pak, alat Bapak bisa naik, Bapak buang, Bapak turunnya sakit, Pak. Gebluk. Maka jangan pernah merupakan jasa orang. Nah, Mistoh ini luar biasa nih. Ya, bukan luar biasa buruknya dia. Nggak pandai terima kasih itu. Subhanallah. Udah dibiayai, dikasih fasilitas, dijamin kehidupannya. Subhanallah. Dia jadi duri dalam putri Abu Bakar, istri Nabi. Siapa itu? Aisyah. Ketika perang Bani Mustalik ikut tuh Aisyah, Pak. Ya, menang. Perjalanan pulang ke Madinah, berhenti di sebuah tempat. Nggak minta izin dulu Aisyah, Pak. Subhanallah, pengen buang air. Ketika balik ke tenda, ke tandu, ternyata kafilah rombongan sudah pergi. Itu rombongan yang nandu Aisyah, Pak, nggak tahu bahwa Aisyah nggak ada di tandu, Pak. Berarti Aisyah badannya apa, Pak? Ringan. Coba kalian di tandu Muta'ali, Pak. Kok nggak ada nih orang? Menandakan Aisyah itu berat badannya sekitar berapa? 50-60. Jadi syarat istri soleha slim. Nah, istri soleha gemuk nggak bisa tuh kayaknya. Mohon maaf nih. Buktinya Aisyah itu, Pak. Itu ketika balik ke rombongan nggak ada. Ditandu, Pak, kafilah itu jalannya menandakan apa? Nggak tahu tuh, Pak. Pasukan Nabi ketika menandu Aisyah nggak tahu Aisyah nggak ada di dalam. Berarti berat badannya apa, Pak? Ringan. Ada definisi berarti soleha itu antara 50 sampai 60 kilo, Pak. Lebih dari itu berat. Coba kalau ditandu ini Ustaz Haddad. Waduh. Subhanallah. Sedih Aisyah tuh, Pak. Akhirnya dia menyusul, tapi karena rombongan udah jauh, Pak, tertidur di tengah jalan. Nabi kalau peperangan selalu ada pasukan sapu jaga. Yang ditugasi oleh Nabi kala itu Sofwan bin Mu'attal. Kaget dia. Loh, ini kok Ummul Mukminin Ibunda Aisyah. Kok ada di tengah jalan ini? Akhirnya dibangunkan, lalu naiklah di atas unta. Tali kendalinya dipegang oleh Sofwan bin Mu'attal. Nabi dan rombongan udah sampai Madinah, ini telat datangnya. Datangnya baru waktu pagi, waktu duha di Madinah. Sialnya, Pak, yang melihat Sofwan bin Mu'attal memegang untanya Ibunda Aisyah, ini orang munafik nomor 1, Pak. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Difoto, cekrek, masukin ke IG. Bikin TikTok, Pak, dimasukin ke YouTube. Subhanallah. Nah, lebih parahnya lagi, sialnya lagi, yang melakukan like, subscribe, like, and share. Siapa itu? Mistoh. Anak angkatnya siapa nih? Abu Bakar Siddiq. Dari dialah informasi tersebar, Pak, fitnah Ibunda Aisyah telah melakukan selingkuh. Ramai, Pak, subhanallah. Rumah tangga Nabi, subhanallah, goyang itu, Pak. Ini Mistoh nggak tahu diri, udah tahu. Aisyah itu anaknya Abu Bakar, ya. Orang tua angkatnya Mistoh, dia nggak pandai terima kasih, Pak. Ini kalau Bapak jadi Abu Bakar, enaknya si Mistoh kita apain, Pak? Kita ungkap, kita penyet, Pak. Ini. Subhanallah. Enaknya kita angkat, gebrugin tuh, Pak. Tuh. Apa kata Abu Bakar? Mulai sekarang beasiswa saya hentikan. Lu gua, Subhanallah. Abu Bakar ditegur oleh Allah. Jangan gitu Abu Bakar. Waliya'afu. Maafkan Mistoh. Waliyasfahu. Lebarkan hatimu. Oh, lebarkan. Lebaran. Maka istilahnya lebaran, kata Sunan Kalijogo, bukan sempitan, Pak. Paham nggak? Ya, makanya istilah lebaran, lebaran. Lebar. Hatinya kudu lebar. Jadi orang yang beridul fitri, yang Allah ampuni dosanya, itu lebarnya hati kudu kayak Abu Bakar, tuh, Pak. Berat nggak? Legowonya kudu kayak Abu Bakar. Bisa nggak tuh, Pak, tuh?
Bisa. Makanya kudunya yang dipanggil jangan 6, 7. Nggak nyampe ini. Yang diundang jangan 6, 7 kudunya. Nggak nyampe ini. Kan lebaran tuh Pak tuh. Kudunya akomodatif. Nih di rumah nggak punya TV sih, susah ngikutin nih. Susah atau masih analog TV-nya. Subhanallah. Maka lebaran, lebar, Pak. Nggak boleh sempit. Subhanallah. Gitu tuh Pak ya. Andaikan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia orang yang kita kagumi, orang yang kita muliakan, nginep di rumah kita. Nggak usah nabi deh ketinggian Pak. Andaikan Ramadan itu ibu kita di kampung, datang ke Jakarta, tidur di rumah kita sebulan. Kata ibu kita, nah, ibu udah nginep sebulan, mau pulang? Ah, jangan, Ma. Udah tinggal di sini aja. Paham nggak, Pak? Ada nggak seorang anak? Nah, ibu udah tinggal sebulan, ibu mau pulang. Iya, Mak, kenapa nggak dari kemarin? Pulangnya. Itu orang yang nggak ribut dengan Ramadan kayak gitu tuh, Pak. Kudunya kalau kita hormat kepada ibu kita, udah Bu tinggal di sini aja. Paling tidak tambah lagi 6 hari, tambah Syawal 6 hari. Pak. Paham nggak Pak? Nggak usah ngomong begini, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, sehingga tahun depan bisa Ramadan lagi. Pret. Di depan aja tuh, puasa hari, puasa 6 hari di bulan Syawal Pak. Nggak usah nunggu tahun depan, kalau ada umur. Kalau nggak ada, ya udah di depan mata. Puasa apa itu Pak? Puasa Syawal. Udah Mak, tambah lagi 6 hari. Kalau kita menghormati Ramadan seperti menghormati ibu kita, Pak, kita tahan-tahan. Jangan pergi ya Bu, ya, jangan pergi Ramadan. Ya. Kalaupun terpaksa, dia harus pergi Pak, kita antar sampai depan pintu. Kalau kita lebih soleh Pak, kita anterin sampai terminal. Kalau kita lebih soleh lagi, anterin sampai kampung. Apa kata Mak? Ah, Mak nggak jadi pulang, akan balik lagi ke Jakarta. Ada orang Pak, hatinya Ramadan terus setiap hari. Paham nggak Pak? Subhanallah. Apalagi Ramadan itu Rasulullah. Waduh. Ini habis Ramadan, subhanallah. Gembiranya luar biasa. Kalau ada isbat, Pak, lebaran. Kemis, Pak. Kemis kemarin lebaran tuh, Pak. Kita kan debatnya Jumat Sabtu, Pak. Kalau hasil isbat, Pak, lebaran. Kemis, ikut kemis tuh banyak tuh, Pak. Tuh. Allah. Saking apa, Pak? Nggak senengnya kita sama Ramadan tuh, Pak. Tuh. Padahal kalau kita pahami Ramadan itu dalam ilmu linguistik, Pak, kita ganti dengan ibu kita. Ibu kenapa nggak dari kemarin pulang? Kayak gitu Pak, sopan nggak kita ke ibu kita? Bagi kalau Ramadan itu kita hiaskan sebagai Rasulullah. Subhanallah. Ada amalan Ramadan masih bisa kita kerjakan Pak di luar bulan Ramadan. Ada puasa Senin, Kamis, kan begitu tuh Pak. Ada qiyamul lail, ada infak, ada tilawah. Itu orang yang nggak mau meninggalkan apa Pak? Ramadan. Bisa jadi Ramadan Pak balik lagi ke diri kita, ke jiwa kita. Keren betul. Jadi orang yang udah nggak puasa Senin Kamis lagi, udah nggak tilawah lagi. Betul di Ramadan tilawah Pak 11 kali khatam Quran. Tapi ya Allah ini saya jamak takdim tilawah saya untuk 11 bulan yang akan datang. Nggak baca Quran lagi dia tuh. Jamak takdim. Subhanallah. Kalau di luar bulan Ramadan dia udah nggak infak lagi, nggak qiyamul lail. Habis udah, Pak. Kerjaan Ramadan udah nggak ada di Syawal itu. Subhanallah. Bisa nggak menjaga suasana Ramadan, ritme Ramadan itu tetap ada Pak di luar bulan Ramadan. Allah ngasih tahu langsung Pak dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran itu ngomong pada tataran makro, Pak. Al-Quran berbicara pada tataran umum universal. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Tapi Al-Quran ada 4 topik Allah bahas tuntas dalam Al-Quran. Pertama, itu penciptaan semesta. Awal semesta diciptakan, dirawat, hingga dihancurkan.
Maka ada satu kitab ditulis oleh Ibnu Katsir namanya Al-Bidayah wan Nihayah, awal dan akhir. Itu tuntas dibahas, Pak. Yang kedua yang dibahas tuntas oleh Al-Quran itu ilmu faraid, ilmu waris itu, Pak. Karena dia dibahas tuntas, orang yang nggak percaya, yang melakukan khianat pembagian waris, muslim sekalipun kekal di neraka, Pak. Ayat 14 surat An-Nisa. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Orang yang membantah Allah dan Rasulnya urusan warisan, muslim dia kekal di neraka. Ada anekdot. Ada seorang muslim satu sel bareng dengan Fir'aun. 17 Agustus, kan ada remisi itu, yang lain bebas. Ini yang sesel sama Fir'aun, Pak, nggak keluar-keluar. 10 November, Hari Pahlawan, ada remisi itu, Pak. Ya, yang sesel sama Fir'aun nggak keluar-keluar. Subhanallah, 25 Desember ada remisi itu, Pak. Yang satu sel dengan Fir'aun nggak keluar-keluar, bro. Ente kan muslim. Kok nggak keluar-keluar? Teman-teman ente keluar semua. Kalau saya, Fir'aun wajar. Kafir saya. Ngaku Tuhan setelah ente. Ikut pengajian. Sholat. Di Al-Hidayah lagi. Itu kali Pak. Wallahualam bishawab. Enggak. Enggak. Orang sono ini, Pak. Cuma orang sini pindah dari sono. Subhanallah. Lah ente nggak keluar-keluar dari neraka. Kenapa? Gini Om Fir. Saya ini muslim, tapi saya selama di dunia nggak benar pembagian waris. Hati-hati, pembagian waris. Yang ketiga, yang dibahas tuntas dalam Al-Quran, wabah. Bapak baca buku saya, Fikih COVID-19. Ya, baca, Pak. Bagaimana caranya bisa baca? Gimana tuh? Google, Pak. Kalau mau Google susah juga, beli, Pak. Itu maksud saya. Lama betul mikirnya. Fikih COVID-19, Abdul Muta'ali. Ada tuh, Pak. Yang keempat, yang dibahas tuntas oleh Al-Quran, apa itu, Pak? Apa yang mesti dilakukan pasca Ramadan? Agar Ramadan itu masih ada di 11 bulan yang akan datang. Subhanallah. Bagaimana menjaga Ramadan? Dijelaskan dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Surat Ar-Rum. 30, 31, 32. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Fitratullah itu adalah fitrah. Kita di bulan Ramadan gampang betul kerja beribadah tuh, Pak. Puasa tiap hari, Pak. Bukan hanya Senin, Kemis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu puasa tiap hari kita, Pak. Sekarang Senin, ya sekarang Kamis lewat aja. Nanti makan siang di mana? Di Four Seasons. Hari apa? Senin. Alhamdulillah, jadi nggak puasa. Tuh coba. Ya. Kita di bulan Ramadan 1 bulan, Pak, puasa kayaknya gampang betul. Qiyamul Lail gampang betul, tilawah gampang betul. Bisa nggak, Pak, situasi Ramadan bisa kita copy paste, Pak, bisa kita jitlah tuh di luar bulan Ramadan. Nah, kegembiraan, kemudahan beribadah, fitrat Allah itu fitrah namanya, Pak. Bagaimana menjaga fitrah? Allah kasih tahu ada 4 caranya. Lihat di 31 surat Ar-Rum ayat setelahnya. Apa itu? Munibina ilaihi. 1. Yang kedua, wattaqu. Yang ketiga, wa aqimus shalah. Yang keempat, wala takunu minal musyrikin. Pertama, munibina ilaihi. Tumbuh kembangkan kembali kepada Allah adalah aktivitas yang paling menyenangkan. Kembali kepada Allah, Pak, itu dalam Al-Quran ada 2 istilah. Pertama, taubat. Taubat kembali kepada Allah, tapi beres maksiat, habis maksiat. Pasca maksiat. Kalau inabah, kembali kepada Allah setelah taat, Pak. Hebat mana, Pak? Hebat inabah. Setelah Ramadan taat lagi di Syawal, Pak. Ya, orang tobat wajar, orang habis maksiat. Ini tobat justru habis apa? Habis taat. Itu yang keren, Pak. Namanya Syawal meningkat. Kita udah pernah jelasin di sini.
Satu-satunya hewan yang ekornya selalu meningkat ke atas mana Pak? Kalajengking. Kata Nabi, ekor unta ke bawah, ekor kambing, ekor domba, ekor kuda ke bawah. Satu-satunya hewan yang ekornya ke atas hanya kalajengking. Angkat tangan yang berani megang kalajengking. Kudunya muslim itu seperti kalajengking, Pak. Orang lain mikir-mikir untuk menyentuhnya. Subhanallah. Begitu tuh Pak ya. Nah, kalajengking mau tidur aja ke atas Pak. Apa ekornya? Bapak berdiri aja ke bawah. Nggak nyampe ilmunya. Ya, kalajengking tidurnya aja ekornya ke atas Pak. Coba. Nah, ke atas itu bahasa Arabnya Pak, syawal, meningkat. Jadi ciri orang yang bisa menjaga ritme Ramadan itu merespon kebaikan yang dengan riang gembira. Allahu Akbar. Baru aja zohor udah asar lagi. Itu nggak bisa jaga Ramadan tuh Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ini Pak Haddad? Mau ngapain? Ini kan kita musolanya di basement. Kita mau naikin ke lantai 17. Kayaknya perlu biaya 349 triliun. Misalkan tuh Pak ya. Misalkan tuh. Oh boleh Pak Haddad. Kebetulan di rekening saya ini ada 400 miliar. Waduh. Seneng tuh Pak. Tapi merespon segala sesuatu Pak dengan kebencian. Apalagi itu kebaikan. Nah itu nggak bisa menjaga ritme Ramadan. Yang penting seneng aja dulu tuh Pak. Gitu tuh ya. Insya Allah nanti setelah sholat zuhur kita mau mengadakan pengajian. Alhamdulillah. Itu bisa menjaga ritme Ramadan. Nanti habis sholat zuhur jangan lupa mana-mana ya. Kita akan ada kajian zuhur. Itu nggak bisa jaga ritme Ramadan tuh Pak. Kapan lagi nyindir Pak? Subhanallah. Nah, jadi orang yang bisa menjaga ritme Ramadan kembali kepada Allah adalah aktivitas yang paling menyenangkan. Kemarin kata Pak Jokowi, berapa yang mudik Pak? 123 juta. Bapak-bapak mungkin di rumah punya ART. Mbak, jangan pulang kampung ya. Udah di sini aja di Jakarta, di Jabodetabek kita kasih THR, gaji 2 kali lipat. Enggak bisa Pak. Namanya lebaran mah kudu mudik. Walaupun macet, fasilitas di kampung nggak seperti Jabodetabek. Namanya lebaran mah kudu pulang kampung. Apa artinya Pak? Pulang kampung adalah aktivitas yang paling menyenangkan. Harusnya pulang ke kampungnya Allah Pak dengan bekal yang hebat harus lebih menyenangkan. Subhanallah. Karena yang dibawa pulang yang kayak gitu Pak. Sholat kita, ibadah kita. Kita aja kemarin mudik Pak. Nggak punya duit, nggak punya bekal, nggak mau Pak pulang. Padahal mudik itu bakal balik lagi, betul nggak? Subhanallah. Ini ada mudik yang nggak akan balik lagi, Pak. Kemana coba mudiknya? Balik papan. Makanya ngeri Pak ke balik papan tuh Pak. Nggak nyampe ilmunya ya. Subhanallah. Ada mudik Pak ke akhirat nggak bakal balik. Jangan sampai jadi gelandangan hari kiamat Pak. Bapak jadi gelandangan di dunia, Bapak masih bisa jadi manusia badut. Masih bisa jadi manusia silver Pak. Jadi hari kiamat nggak bisa Pak, jadi manusia silver. Disilverin iya. Panas tuh Pak. Sebab orang nggak punya duit Pak. Nggak berani dia mudik Pak. Karena orang pulang kampung motivasinya beda-beda. Ada yang pengen pamer, Pak. Betul bawa velos, tapi DP 500.000, Pak. Subhanallah. Kita hari kiamat mau pamer apa? Maka harus punya guru yang soleh, Pak. Kata Nabi ada 3 pihak yang bakal ngasih syafaat. 1 aku nanti. Yang kedua para ulama dan para aulia. Yang ketiga para syuhada. Kata Nabi nanti orang berebut masuk surga. Kata malaikat, kecepatan kalian datangnya. Di surga coming soon. Kami ini aulia, kami ini ulama. Coba lihat apa rapornya. Lihat amal. Wah, mohon maaf, amalnya kebanyakan. Coba, Pak. Datangnya kecepatan, amalnya kebanyakan. Lah Bapak, datangnya telat, tulet, kurang. Subhanallah. Makanya harus punya guru yang soleh. Silaturahim, Pak, kepada orang-orang baik.
Kata Nabi itu Pak, aku dikunjungi Jibril, Muhammad itu sahabat kamu si Fulan, besok wafat. Yang ngomong Jibril Pak, akurat A1 Pak. Ditunggu besok oleh Nabi. Ternyata kok sholat subuh ada Pak. Katanya meninggal. Kok enggak sehat dia? Oh mungkin Zohor. Zohor ada dia sholat di Al-Hidayah Pak. Oh asar juga ada. Maghrib ada, Isya ada. Oh kali besok. Ditunggu besok ada juga berjamaah. Oh mungkin lusa ada. Oh mungkin minggu depan ada. Bulan depan ada. Rasul udah mulai ragu. Kok Jibril nggak akurat ya? Apa karena Jibril terlalu banyak tugas di Indonesia? Turunkan Lailatul Qadar ini katanya. Kepengaruhan kayaknya ini. Subhanallah. Nanya ke Jibril. Jibril katanya si Fulan wafat besok. Buktinya udah sebulan lebih nggak wafat. Itulah Muhammad. Dia tuh setelah divonis besok wafat, dia silaturahim. Gitu tuh Pak. Makanya ada istilah halal bihalal. Maknanya silaturahim. Itu luar biasa. Makanya kalau silaturahimnya 6 Pak, 7, lebih panjang lagi umurnya. Pak. Subhanallah. Silaturahim Pak. Merespon kebaikan itu dengan riang gembira. Maka orang yang kayak tadi Pak, dia bisa menjaga ritme Ramadan. Yang kedua, wattaqu. Takwa. Di bulan Ramadan untuk takwa enak, gampang. Dikasih tahu kunci jawabannya apa? Puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa. Maka kau akan takwa. Tapi di luar bulan Ramadan, takwa nggak dikasih tahu caranya. Berarti lebih berat nggak menjaga takwa di luar bulan Ramadan? Lebih berat. Makanya para sahabat nanya, Rasul, wasilah untuk takwa apa? Kan takwa maknanya luas. Imtithalul awamir, wajtinabun nawahi. Ya, mengerjakan semua kebaikan, menghindari semua keburukan. Luas. Sebutkan satu aja Rasul. Kalau kita menghindari amal ini, maka variabel komponen keburukan yang lain itu kita nggak kenal. Nabi nggak bisa jawab. Allah yang menjawab. Diturunkan 188 Al-Baqarah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan pernah makan harta yang bukan harta kita. Buy one get all Pak tuh. Kita kerjakan amal itu, dosa itu Pak. Dosa yang lain ikutan. Kita di perut kita ada yang syubhat apalagi yang haram. Sholat kita diterima nggak? Nggak. Anak kita soleh-solehan. Maka ada satu amal Pak. Kalau kita kerjain merembet ke semua. Pastikan perut kita bersih. Nggak ada yang syubhat apalagi yang haram. Subhanallah. Gitu tuh ya. Yang ketiga, wa aqimus shalah, kerjakan sholat. Kalau di Ramadan fokusnya apa? Puasa. Di luar bulan Ramadan fokusnya apa? Sholat. Ada sahabat Nabi datang ke Sa'ad bin Abi Waqqas, ini Sahih Bukhari. Sa'ad, kayaknya Ramadan ini saya nggak dapat Lailatul Qadar. Para sahabat ngaku, apa cirinya? Orang Nabi nggak nyalamin dia. Dulu ketika Nabi masih ada, para sahabat dikasih tahu yang dapat Lailatul Qadar, disalamin oleh Nabi. Selamat nih dapat Lailatul Qadar. Terus kalau kita gimana? Kan Nabi-nya udah wafat. Nabi datang ke mimpi kita. Selamat nih Pak Haddad dapat Lailatul Qadar. Atau Pak Haddad tanya, mimpi ketemu Nabi atau Nikita Mirzani? Tanya tuh Pak. Subhanallah. Karena yang akan menyalami kita dapat Lailatul Qadar siapa? Nabi itu Pak. Subhanallah. Salat Pak, salat. Kita berani ninggalin sholat, Pak, sejengkal lagi zina. Sejengkal lagi zina. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan fahsya. Fahsya itu dosa yang berasal dari hilangnya kehormatan diri kita. Dosa kelamin. Makanya ibu-ibu, ya, itu kalau suaminya pulang, pertanyaannya diganti, ceknya, risetnya, observasinya diganti, nggak usah ngecek apa itu. Apa namanya ini Pak? Kerah suaminya, ada lipstik atau nggak usah. Nggak usah ngecek HP suami, nggak usah. Tanya, Bang,
Di kantor, zohornya di mana? Gitu. Bang, asar zohornya di mana? Itu zohornya di rumah tetangga. Kesianan dia punya yatim. Paham nggak Pak? Saya zohornya di rumah tetangga, dekat kantor. Kesianan dia punya anak yatim. Lakinya meninggal kemarin. Waduh, subhanallah. Dicek di mana sholatnya itu Pak tuh. Kantor saya Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Pak pernah melakukan riset kerjasama dengan beberapa lembaga koruptor yang sudah inkrah di Fikih 2012-2017. Fix Pak 90% pernah melakukan dosa itu. Dicek kok bisa? Ternyata nggak sholat. Hati-hati. Makanya salah satu perintah orang tua kepada anak apa? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan sabar ketika kita menyuruh mereka sholat. Mungkin hari ini belum sholat, siapa tahu besok. Besok belum sholat, siapa tahu lusa. Lusa belum sholat, siapa tahu minggu depan. Minggu depan belum lusa, siapa tahu minggu depannya lagi. Terus Pak. Kenapa? Kalau dia berani ninggalin sholat sejengkal lagi zina. Yang keempat, orang yang bisa menjaga situasi ritme Ramadan, wala takunu minal musyrikin. Jangan jadi orang musyrik, Pak. Bahwa dalam diri kita, jiwa kita hanya ada Allah. Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu punya penyakit lambung. Karena yang sakitnya Nabi, Pak, subhanallah. Datang tuh semua tabib, Pak. Subhanallah. Bawa resep, bawa obat. Allah ngutus Jibril. Ya Musa. Allah telah menyiapkan resepnya. Suruh para dokter pulang. Obatnya ada di belakang rumah kamu. Apa itu Jibril? Pohon sidir. Dijelaskan dalam surat Al-Waqi'ah. Fi sidrim makhdud. Wa talhin mandud. Wa dhillin mamdud. Wa ma'im mas'ud. Buahnya kamu makan. Daunnya kamu rebus. Minum. Pak, beli pohon sidir, Pak. Adanya cuma ada di 2 kota di muka bumi ini. Di Madinah sama di Aqsa, Pak. Murah aja, paling 250 euro. Subhanallah. Akhirnya Nabi Musa ke belakang rumah, Pak. Dimakan buahnya, direbus daunnya. Atas izin Allah sembuh. Besoknya sakit lagi, gampang ke pekarangan rumah ke belakang. Lusanya sakit lagi, belakang. Minggu depan sakit lagi. Tahun depan, ke belakang rumah udah nggak ada pohonnya. Rupanya Pak diambil sama umatnya Bani Israel, Pak. Sebenarnya nabinya jadi kerjain. Subhanallah. Akhirnya Nabi Musa kelimpungan itu, Pak. Jadi Nabi Musa itu akut, Pak. Dia punya penyakit lambung. Karena itu Bapak bersyukur, Pak, kalau Bapak punya sakit lambung. Siapa itu keturunan Nabi Musa alaihissalam. Kelimpungan Nabi Musa ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Wailun li, wah celaka saya, mati dah mati. Nggak ada pohon sidir. Ditegur oleh Allah. Ya Musa, yang menyembuhkan sakit kamu bukan pohon sidir, tapi saya. Gitu tuh Pak. Maka yang bisa menghidupkan, mewafatkan, memberikan kekuasaan, memberikan rezeki hanya siapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejar Allahnya. Kalau ada urusan kita nggak selesai, pasti ada urusan kita dengan Allah belum selesai. Entah sholatnya, entah amal-amal yang lain yang sudah kita tinggalkan. Maka bereskan dengan Allah, Allah akan membereskan. Makanya Sunan Kalijogo ditanya sama orang-orang Jawa, Kanjeng Sunan, agar urusan saya selesai, apa yang mesti saya lakukan? Gampang Mbak Yu udah pakai bajunya. Apa Kanjeng Sunan? Batik. Apa batik Kanjeng Sunan? Mbak titik. Mbak titik Pak. Ayat yang menggunakan bismillah, yang menggunakan mbak apa pertama kali Pak dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Sertakan Allah Pak, dalam kerja-kerja kita, dalam urusan kita. Ringan nanti Pak. Orang yang gampang lelah itu nggak lillah. Jadi kita taunya pakai bajunya doang batik, padahal luar biasa. Batik, subhanallah. Gitu ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan izin wal faizin. Ada waktu 5 menit lagi. Jika ada pertanyaan silakan. Malu bertanya, nggak usah nanya. Sama. Untuk 1 Syawal dan 10 Hijriah sama. Sama. Nabi juga itu. Karena ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum bukan hanya Idul Fitri. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Ditambahkan oleh para ulama, kullu amin wa antum bi khair. Semoga tahun depan, waktu-waktu yang akan datang kita bisa lebih baik. Itu nggak spesifik hanya untuk Idul Fitri. Untuk Idul Adha pun sama. Dari sekarang nabung Pak ya. Karena berapa nih? 50 hari lagi. Insya Allah kita akan ada lebaran Idul Adha, Idul Kurban. Nabung Pak, jangan sampai nggak kurban. Sayang Pak. Gitu ya. Domba, kambing. Tiap tahun dikorbanin nggak punah-punah. Pak. Dinosaurus, ada nggak korban dinosaurus? Oh, berapa seorangnya tuh Pak? 7 orang berapa dinosaurus nih Pak? Sapi aja 3 juta. Dinosaurus kira-kira berapa itu? Nggak dikorbanin, punah dia. Rezeki yang nggak pernah dikorbankan, nggak pernah disedekahkan, bisa punah. Gitu tuh ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami. Ya Allah, jangan pernah kau timbang amal-amal kami. Kalau kau timbang pasti banyak buruknya ya Allah. Ya Allah, jangan pernah kau hisab, jangan pernah kau hitung amal kami. Kalau kau hitung pasti banyak buruknya. Sayangi kami ya Allah, bimbing kami. Pastikan perut kami tidak ada yang syubhat apalagi yang haram. Karena siapa tahu amal kami tidak bisa membeli surga. Yang bisa membelikan surga buat kami adalah putra-putri kami. Karena itu pastikan makanan, minuman, harta yang sampai kepada perut-perut anak-anak kami. Makanan yang halal, yang berkah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaikum. Ya Rafi'a syani wa darajik. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa darajik. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته